Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Nugraha dengan NIM 23020950106 dari kelas PTIKD. Kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dibahas oleh kelompok 5 pada pertemuan sebelumnya dengan judul penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU atau CPU scheduling adalah proses penentuan urutan proses yang akan dieksekusi oleh CPU. Jika terdapat beberapa proses yang menunggu untuk dieksekusi, penjadwalan CPU akan menentukan proses mana yang akan mendapatkan akses CPU terlebih dahulu. Adapun tipe-tipe penjadwalan CPU seperti 1. Penjadwalan preemptif, yaitu pada tipe ini, CPU dapat mengambil alih kontrol dari proses yang sedang berjalan jika ada proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi atau telah melebihi batas waktu eksekusinya. 2. Penjadwalan non-preemptif. Pada tipe ini, CPU tidak dapat mengambil alih kontrol dari proses yang sedang berjalan. Ketika proses baru datang, hanya diletakkan di depan antrian dan tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU yang umum digunakan dalam sistem operasi, di antaranya 1. First come, first serve atau FCFS, yaitu proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya dalam antrian. Algoritma ini sederhana tetapi dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama untuk proses dengan waktu CPU yang besar. 2. Shortest job first atau SJF, yaitu algoritma yang mengeksekusi proses berdasarkan burst time terkecil. Algoritma ini mengoptimalkan waktu tunggu rata-rata proses, tetapi dapat menyebabkan starvation untuk proses dengan waktu eksekusi yang panjang. 3. Priority scheduling, yaitu setiap proses diberi prioritas dan proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi lebih dulu. Algoritma ini dapat mengutamakan proses yang lebih penting, tetapi dapat menyebabkan starvation untuk proses dengan prioritas terendah. 4. Round robin, setiap proses diberi jatah waktu CPU atau time quantum. Jika proses tidak selesai dalam satu time quantum, maka CPU dialokasikan ke proses berikutnya. Algoritma ini memastikan tidak ada proses yang mengalami starvation. Berikut contoh penggunaan algoritma penjadwalan CPU. Dalam contoh tersebut, proses P1 masuk dalam sistem pada waktu 0, proses P2 masuk pada waktu 1, dan seterusnya. Pada tabel burst time, proses P1 membutuhkan 4 unit waktu, proses P2 membutuhkan 3 unit waktu, dan seterusnya. Pada tabel priority, proses P3 memiliki prioritas tertinggi, yaitu 1, sedangkan proses P4 memiliki prioritas terendah, yaitu keempat. Metrik kinerja pada penjadwalan CPU adalah kumpulan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma penjadwalan CPU. Berikut adalah beberapa metrik kinerja yang umum digunakan. 1. CPU utilization, yang mengacu pada persentase waktu CPU yang digunakan untuk bekerja secara produktif. 2. Response time adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespon permintaan awal dari sebuah proses. 3. Throughput atau produktivitas, yang mengacu pada sejumlah total pekerjaan atau proses yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Preemption dalam penjadwalan CPU merupakan konsep yang memungkinkan sistem operasi untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan dan memilih proses yang berjalan berikutnya. Preemption memungkinkan sistem operasi untuk merespon dengan cepat terhadap permintaan baru atau prioritas yang lebih tinggi. Misalnya, ketika terjadi interupsi atau permintaan input atau output, proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara dan CPU dialihkan ke penanganan interupsi atau proses lain yang lebih mendesak. Adapun konteks switching, konteks switching pada penjadwalan CPU adalah proses penggantian konteks dari satu proses atau thread yang sedang berjalan ke konteks dari proses atau thread yang berikutnya. Konteks switching dapat disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain 1. Interupsi. Ketika interupsi seperti interupsi perangkat keras atau perangkat lunak terjadi, CPU harus menangani interupsi tersebut dengan menyimpan konteks proses saat ini dan memuat konteks dari penanganan interupsi. Kedua, pergantian proses. Dalam sistem multitasking, penjadwalan CPU dapat memutuskan untuk mengganti proses yang sedang berjalan dengan proses lain berdasarkan algoritma penjadwalan tertentu seperti round robin atau prioritas.
Strategi multilevel queue. Strategi multilevel queue atau antrian berlevel ganda adalah satu pendekatan penjadwalan CPU dalam sistem operasi yang berusaha memberikan perlakuan yang berbeda terhadap proses berdasarkan karakteristik dan prioritas mereka. Pendekatan ini menggunakan beberapa antrian dengan prioritas yang berbeda untuk mengelompokkan proses-proses tersebut. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.